Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suaranya digedein ya, karena pasti suaranya kecil. Di sini jam 7.44, 22 Maret. Dia bisa buka dia bisa buka pakai apa? Face ID yang dari video ini ternyata. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-23 ya teman-teman. Banyak orang-orang yang sekarang lagi berjuang mencari malam Lailatul Qadar dong pasti ya. Banyak yang lagi memperketat tirakatnya di masjid. Kemudian ada yang tidur di masjid, ada yang tadarus, apapun itu sedang mereka lakukan untuk mencari keberkahan Lailatul Qadar. Semoga jenengan yang saat ini sedang berjuang mencari kemurahan dari Lailatul Qadar, semoga diberikan izin mendapatkan atau merasakan apa itu Lailatul Qadar, yaitu sesuatu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi semoga antara kalian atau saya mungkin dan juga kita semua bisa mendapatkan itu. Amin. Semangat pagi tentunya juga buat teman-teman yang sekarang lagi aktivitas. Ya meskipun puasa tetap harus semangat, kerjanya juga harus semangat ya. Pagi ini saya bikin video, mudah-mudahan jadi sesuatu yang manfaat lagi dan lagi manfaat bagi teman-teman ya. Sebelum saya lanjut pembahasannya atau saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan di video ini, aku mau bilang terima kasih banyak sebelumnya kepada hamba Allah. Kemarin alhamdulillah hasil saweran dari teman-teman sudah jadi 100 paket takjil. Mas Tulus bagikan ke beberapa masjid sama beberapa di masyarakat sekitar Ketapang, tempat saya biasanya bikin sedekahan. Alhamdulillah, terima kasih ya orang baik. Semoga juga berkahnya, pahalanya sampai ke kalian-kalian yang berbagi rezeki. Amin. Matur sembah nuwun. Kemudian nasi bok juga terima kasih sudah tercukupi, dan alhamdulillah lagi untuk among-among juga sudah tercukupi atas izin Allah. Luar biasa ya tangan Allah ya. Luar biasa doa teman-teman, luar biasa campur tangan doa orang baik itu luar biasa. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih banyak. Dan sedekah nasi bok itu akan kita gelar tanggal 28 ya, di hari Jumat. Kemudian kalau untuk sedekah among-among akbar kita akan gelar di hari Selasa tanggal 25. Teman-teman yang mungkin pengen ikut keduanya, among-among atau sedekah nasi bok, silahkan
cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Kalau nasi box ceknya kolom deskripsi, kalau mau ikut tamu-ngamung di kolom komentar ya. Silahkan kalian sematkan di paling atas. Nanti di situ dijelaskan ada nomor rekening dan seterusnya. Kalau yang ngamung-ngamung nggak ada minimal maksimal ya. Yang ngasihnya banyak ya berarti bantu yang ngasih yang sedikit. Yang ngasihnya sedikit nanti terbantu dengan yang sedekahnya banyak. Jadi kita sama-sama saling membantu di situ. Oke, alhamdulillah teman-teman yang masih mau ikutan sampai hari Selasa pagi ya, maksimal jam 10 ya teman-teman yang masih mau ikutan ngamung-ngamung, karena persiapan kita mungkin sore menjelang berbuka puasa. Dan sorry. Dan itu kita adakan sore hari teman-teman. Jadi masih bisa kalau teman-teman masih mau ikutan, nanti kita tambahkan lagi ya. Mungkin maksimal jam 12 siang lah di hari Selasa tanggal 25. Ya. Matur sembah nuwun sekali lagi yang sudah berbagi rezeki kemarin untuk takjil. Semoga keberkahan juga melimpah kepada kita semua. Khususnya saya, tujuannya kemarin memang saya hajat wabil khusus untuk kedua orang tua saya sama saudara bajang saya. Kemudian yang berikutnya untuk anak-anak bajang. Kemudian untuk teman-teman subscriber yang suka nonton videonya Mas Tulus, kemarin saya sapu jagatkan saja. Kemudian yang terakhir, saya juga niatkan pahalanya kepada yang berbagi rezeki ke saya untuk takjil itu. Jadi semoga doa saya atau hajat saya diterima sama Allah, disampaikan kepada kita, bertukar dengan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ikut amung-amung juga terima kasih. Semoga amung-amungnya pahalanya diterima, sedekahnya kemudian disampaikan kepada yang dituju. Amin. Apa sayangku? Kangen ya. Ada satu hal yang aku pengen sampaikan sebelum aku membahas ini teman-teman. Ada anak-anak yang di sini yang artinya memang mereka sudah sengaja dibuang dan tidak diurus sama orang tuanya, sehingga aku sangat bersyukur dengan bantuan teman-teman. Jadi kalian yang bantu-bantu ngamung-ngamung itu, yang rezekinya lebih banyak daripada, maksudnya mohon maaf, ada yang sedikit ada yang banyak. Nah yang banyak itu sebetulnya membantu juga anak-anak yang mercon, kembang api, nanti di ini ya, sesuk digolek ke cahayu. Teman-teman, menjelang lebaran ini anak-anak kan pasti pulang ya. Mereka bakal jengukin orang tuanya. Jadi apa yang bisa kita lakukan Mas Tulus saat leluhur kita datang, anak-anak bajang kita pulang, sambut mereka dengan sukacita. Jangan diabaikan ya, dirawat, diajak ngomong, ditawarin makan, ditawarin baju, yang hidupkan kalian belikan baju, kalian cukupi kebutuhannya, mereka juga kamu cukupi dengan diberikan adab dari kalian. Artinya ya monggo mangan apa ya, baju iki sedekah ya, apa mau makan aja gitu ya. Nanti malam takbir anaknya ditawarin ya teman-teman. Jadi banyak anak-anak di sini yang pulang tapi sama orang tuanya memang sudah betul-betul dibuang, tidak dihargai lagi, kemudian nggak dianggap. Saya membayangkan kalau itu diri saya teman-teman. Aku sing wis nanti orang tua pengen bali, pengen pulang itu sudah sedih karena orang tua aku nggak ada. Ini orang tuanya sehat dua-duanya, tapi sama orang tuanya pulang tidak di rumah, tidak diurusi. Ini salah satu hal yang kita jadikan pelajaran ya. Jangan dicuekin, jangan di ini. Mereka juga kesel, marah, tapi aku tanya lagi. Kadang aku kasih kebebasan, kalian mau ngapain sama orang tua kalian yang sifatnya kayak gitu.
Kadang mereka mau ngomong, mau apa, saya bilang terserah kamu mau ngelakuin apa, kamu bisa nggak jadi orang jahat. Karena sejatinya nurani mereka tuh baik, teman-teman. Mereka masih polos. Jadi ya mereka nggak bisa apa-apa selain nangis. Kalau toh saya sakiti, mereka juga orang tua saya, keluarganya mau saya sakiti, toh juga saudara saya. Jadi mereka nggak bisa apa-apa selain nangis. Jadi saya tuh ngerasain itu. Jadi nanti kalau pas malam takbir, ya mau leluhur, mau anak yang merasa punya bajang ditawari baju, makan, ya jangan dicuekin ya, kasihan ya. Gak niat nangis sih guys aku. Makanya besok itu ada yang request khusus minta anggur, minta jeruk mandarin, ada yang minta mercon, ada yang aku tetap semuanya aku cukupi, semuanya aku ladeni. Jadi biar anak-anak ini seneng, karena ada sebagian di antara mereka yang sama orang tuanya tuh dibuang guys, nggak diurus. Ini satu hal yang baik. Oke, ke poinnya, sebenarnya apa yang mereka sampaikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat baik. Mereka mengingatkan untuk jangan cuma mengingat saya atau mengurus saya, tapi urus juga leluhur atau orang tuanya. Ternyata sebagian dari mereka ini, teman-teman, sebagian dari mereka itu sudah ada yang ketemu dengan nenek moyangnya. Beberapa aku tanya, kamu sudah ketemu dengan mbahmu, kamu tahu jalur dari terahmu, apa ya terah itu, jalur dari ini mau apa, dari saudaramu, garis leluhurmu gitu ya. Mereka banyak yang sudah ketemu, dan mereka sangat menyayangkan ketika bertemu dengan leluhur yang sudah tidak dirawat. Di sini leluhur tuh bisa jadi orang tua atau nenek buyut atau siapapun ya, teman-teman. Jadi mereka juga mengingatkan jenengan-jenengan untuk nguri-nguri lah istilahnya, memberikan doa, hadiah pahala juga kepada leluhur-leluhur kita, khususnya kayak saya nih yang udah yatim piatu. Itu jangan capek-capek, jangan berhenti bersedekah, kemudian berdoa, menghadiahkan doa buat orang tua kita. Ini salah satu poin yang disampaikan sama mereka. Jadi poin yang pertama, mereka mengingatkan untuk apa? Yang pertama, kalau pas malam takbir atau mendekati lebaran, ketika sedang bikin kue, bikin makanan, beliin baju anak yang sehat, ditawari, ada basa-basinya, di welcomein. Kalau misalnya menjelang takbir badannya capek, anaknya minta gendong, ya gendong capek biasa sih, nggak capek banget. Itu juga jangan marah-marah ya, ditahan aja ya. Kalau emang ini ya, kalau kamu lagi di sini nak, ya wes, ini mau makan aja apa yang mau dimakan. Mereka nggak akan mungkin makan kok, mereka nggak akan mungkin makan apa yang kalian tawarkan. Setidaknya mereka akan menerima itu dengan rasa bahagia, adab dari kalian. Kemudian yang kedua tadi pesannya apa? Untuk mengurus juga leluhur, melestarikan atau nguri-nguri bahwa kamu itu juga berasal dari mana, dari leluhurmu. Sehingga ada sebagian dari mereka ketika aku tanya sudah bertemu dengan neneknya, dengan kakeknya, dengan buyutnya, di mana mereka justru mendapatkan pesan untuk orang tuanya juga menghadiahkan untuk itu. Jadi memang ini sebuah tradisi yang cukup baik ya di negara kita, bahwa menjelang Ramadan, menjelang Lebaran itu kan ada ruah, ada munggah, ada segala macam kirim arwah dan seterusnya. Jadi ini tradisi yang pesan anak bajang perlu dilanjutkan, perlu di apa namanya? Ya Allah ya Rabbi. Ya itu leluhurnya, maksudnya untuk menjaga leluhur. Kemudian eh, ini anak-anak bajang ini juga ada yang sedih karena keadaan orang tuanya sedang terpuruk. Aku nggak bisa sebutkan siapa mereka, di mana, aku nggak bisa.
Tapi mereka tahu, mereka juga sedih ketika jenengan tuh terpuruk. Artinya belum bisa beliin baju saudaranya, belum bisa beli kue, belum cukup kebutuhan Idul Fitrinya, mereka juga sedih, mereka juga nangis. Sehingga apa ya teman-teman, kesedihan mereka melihat jenengan terpuruk tadi itu jadi nambahin di pikiran saya untuk yang, ya Allah kasihan amat ya, kenapa sih segininya gitu. Jadi mereka tuh mendoakan, mereka mendoakan kalian yang sedang sulit. Ini beberapa di antaranya anak-anak ini cerita sama saya, orang tuanya ada yang diambang perceraian, orang tuanya ada yang keuangannya lagi sangat-sangat susah, ada yang udah susah keuangannya terbelit hutang, ada yang belum tercukupkan semua kebutuhan untuk saudara-saudara lebaran. Jadi itu tuh cerita yang sampai di telinga saya, tapi itu kan privasi bagi setiap orang ya. Jadi saya nggak mungkin buka, saya cerita begini untuk jadi pelajaran aja, bukan berarti untuk apa ya, untuk membuka aib seseorang. Maaf, itu bukan hak saya juga. Tapi mereka bercerita ternyata konflik dalam rumah tangga kalian itu juga berpengaruh kepada anak-anak yang di sini. Makanya aku mengingatkan juga ke kalian yang punya bajang, anak-anaknya ikut pesantren di sini, kalian juga harus perbaiki pola caranya. Kalau dulu kan jenengan mau nangis, jenengan tutupi, nggak ada yang tahu. Sekarang anaknya di samping jenengan, mereka juga tahu, mereka juga sedih. Jadi apa Mas Tulus yang harus dilakukan? Tetap usaha, kemudian jangan perlihat, jangan apa ya, ya nggak apa-apa sih sedih juga, sekali-kali manusia juga perlu nangis kok. Artinya kamu pengen anaknya jenengan nggak sedih, sampean pengen anaknya jenengan kuat, jenengan juga harus kuat. Intinya di situ pesannya. Jadi anak-anak ini pengen punya orang tua yang sukses. Gini, sedalam apa luka yang mereka rasain, sedalam apa luka yang mereka tanam, yang sulit sembuh tadi, mereka tetap menyayangi kalian. Mereka tetap akan menjadi garda terdepan ketika kalian ada sesuatu. Jadi ya semua kembali ke kalian juga, bagaimana cara kalian bersikap, bagaimana cara kalian intinya begini, mereka jadi penguat kalian. Kalian pengen mereka bahagia, kalian harus bahagia. Intinya itu. Jadi usaha dulu, cari dulu. Mereka juga mendoakan. Bahkan ada satu anak yang minta tolong ke saya. Orang tuanya usahanya lagi ditutup sama orang, lagi dimakalin sama orang, dan usahanya lagi sepi. Dan orang itu konon katanya juga sebenarnya pengen ikut tamu-ngamung tapi nggak sanggup atau malu kalau nggak transfer. Padahal sudah Mas Tulus jelaskan, Mas Tulus sudah minta transferan. Kalau emang nggak punya nggak apa-apa, tetap tamu-ngamung biar didoakan sama-sama. Aku yakin kok orang-orang yang mencukupi, yang nambahin gede atau kecil itu pasti setuju. Karena ini demi doa, demi kemanusiaan, jadi nggak masalah. Cuman mereka bilang seperti itu. Mereka bilang kalau tolong bantu usaha ibu saya, di mana ibu saya lagi usaha tapi dinakalin sama orang, diisengin sama orang gitu loh, dikirimin lah usahanya. Itu beberapa mereka juga minta bantuan saya. Di situ saya sudah mulai mengerti bahwa sebenarnya anak-anak ini punya naluri yang luar biasa baik. Bahkan dulu pernah, kemarin belum lama aku sampaikan, mereka tuh punya niat atau mereka tuh berniat menolong kalian di akhirat. Jadi mereka bisa dibilang beruntung sih menurut aku ya, kalian punya bajang ini. Atau kalian dulu jadi pendosa, maaf kalian jadi pendosa, pernah menggugurkan dan seterusnya. Menurut aku dari sisi lain itu sebuah aib, untuk khususnya yang menggegerkan ya. Tapi di sisi lain ini merupakan menurut aku sebuah keberuntungan. Karena kalau kalian berhasil memperbaiki diri ya, anak bajang jadi media untuk memperbaiki diri kalian dong. Kalian jadi sadar, kalian jadi tahu diri, memperbaiki, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan ya toh? Jadi sadar. Kemudian kalau kalian berhasil merawat mereka dengan baik, dengan cara kalian, dengan doa, kemudian sedekah dan seterusnya, mereka gimana? Astagfirullahaladzim. Guys, jam 8:02 Maret 2025. Ini Cerondol baru pulang, katanya ada kecelakaan di sini. Kecelakaan pemudik.
orang pulang kampung katanya kecelakaan, alhamdulillah min dzalik, ditolongin dok, ditolongin yang masih bisa ditolong ya teman-teman. Jadi kembali lagi, menurut saya secara pribadi kalian tuh beruntung, meskipun itu pendosa, kalian dulu nakal, pernah nakal dengan menggegerkan sekian bayi dengan beda laki-laki sekalipun, dengan beda perempuan sekalipun. Menurut aku itu pendosa, tapi sebaik-baiknya orang tuh orang yang pernah ngelakuin salah tapi memperbaiki, daripada orang yang ngelakuin salah terus, daripada orang baik tiba-tiba jadi jahat. Itu satu hal yang menurut aku keberuntungan, karena suatu ketika tadi yang saya bilang, kalau kalian berhasil mendidik mereka, mereka akan nolong kalian di akhirat. Artinya di alam suatu ketika kalian ketemu, katanya ya ini mereka yang meminta. Jadi mereka ketika sudah punya naluri, sudah merasa sempurna dalam tanda kutip atas izin Allah, mereka akan jadi penolong kalian di akhirat nanti. Jadi sedendamnya mereka, sebayangannya iblis mereka, meskipun usahanya nggak gampang memang melepaskan hitam di badan itu. Jadi dibilang anak bajang ini kesurupan, ya sebetulnya anak bajang ini kesurupan. Kalau yang nakal tuh kesurupan sebetulnya, karena memang dibayangi sama dendam tadi kan. Jadi itu tadi. Yang terakhir, dia mengingatkan untuk apa ya istilahnya, orang tuanya untuk tidak saling bermusuhan. Jika memang ada yang harus diselesaikan, selesaikan. Jika tidak, mendingan lepaskan. Artinya begitu. Jadi anak-anak ini apa ya, tidak suka dengan keadaan orang tuanya ya. Kenapa? Karena mereka melihat orang tuanya tersiksa. Artinya di sini mungkin ada yang sedang proses perceraian, mohon maaf ya. Mungkin ada yang sedang proses pisah ranjang, balik lagi, pisah ranjang, balik lagi, diperbaiki, kalau sudah lepas aja gitu loh. Maksudnya mereka tuh seperti itu. Supaya apa? Orang tuanya tidak terbebani. Karena di sini paling banyak perempuan yang tersiksa kan, karena keadaan orang tuanya seperti itu. Jadi kalau kayak kata yang sih simpelnya begini, kuat songgora kuat colno. Nah, anak-anak ini kurang lebih menyampaikan seperti itu. Jangan apa ya, dia minta untuk ibunya ini jangan merasa memberatkan sesuatu terus-terusan tapi tersiksa hatinya. Ini anak-anak juga punya naluri loh. Anak-anak ini lebih tajam daripada pisau istilahnya. Jadi mereka tuh sensitifnya luar biasa. Jadi ya ini bukan edukasi soal bajang ya, tapi menurut aku ini sesuatu yang luar biasa. Aku pagi-pagi tuh sekarang seneng ngobrol sama mereka tuh apa? Jadi lebih kuat aku. Saya pribadi teman-teman, ini saya tuh butuh mungkin puluhan juta untuk sesuatu yang harus saya selesaikan. Tapi apakah saya pusing? Apakah saya pasrahkan sama Allah. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomong nih, Mas Tulus sampean ben rampung urusannya, butuh apa? Di atas 40, saya bocorkan dengan keadaan saya sekarang. Di atas 40 juta semua selesai. Itu kerjaan orang-orang jahat sama saya. Ngambil barang nggak dibayar, saya harus nombokin ke bos nggak mau tahu, ada surat perjanjian dan seterusnya. Jadi saya jadi ngerasa lebih kuat dengan adanya mereka, dengar ceritanya, dengan dengar apa yang mereka apa melihat mereka kuat, melihat mereka berubah menjadi lebih baik, itu menurut aku bagus sih. Kemudian tadi juga sempat ada celotehan anak-anak ini bahwa sepertinya akan ada gejala-gejala alam yang terjadi di akhir bulan ini menjelang Idul Fitri. Jadi ya semangat, prasangkanya baik aja, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Itu harus yang terjadi. Maaf suaranya tuh saya kecil karena Mas Wardinya masih istirahat. Nanti dia bangun siang narik taksi teman-teman. Jadi suaraku kecil. Kalau suaranya kecil nanti diperbesar aja ya. Oke. Itu yang pengen aku ceritakan. Ada hal lain tapi nanti aku pisahkan aja di video ya teman-teman, karena menurut aku sih cerita-cerita mereka ini keluh kesah mereka itu menarik buat aku ya, buat aku pribadi, karena menguatkan. Ada pelajaran di situ, ada penguatan ya. Jadi ini hal yang sebenarnya lumayan konkret tapi sulit untuk
gambarkan tapi bisa difahami, gitu ya. Nggak tahu aku mau kasih judul apa videonya, yang penting aku bikin aja. Ini kan pesan buat orang-orang tua Bajang ya, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Oke, ya seperti biasa kalau akhir Ramadan menjelang Lebarannya kita siap-siap kirim-kirim doa buat leluhur ya, kirim-kirim sedekah buat niat buat leluhur kita, orang tua kita yang sudah nggak ada. Jadi itu juga merupakan satu kewajiban lain selain kewajiban kita yang lain ya, seperti itu. Oke, semoga manfaat orang baik yang aku sampaikan hari ini, berkah bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak kepada yang sudah membantu Among-Among sedekah nasi box. Yang masih pengen ikutan masih Mas Tulus open ya, Among-Among sampai tanggal 25 hari Selasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa duha, jangan lupa semangat, jangan lupa berpikir baik. Selamat puasa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.